Kita masih terus bergumul tentang doa Bapa kami. Topik berikutnya yang kita pikirkan adalah bagian berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah saudara, bagian ini satu bagian yang menarik karena berkaitan dengan keseharian kita sebagai anak manusia yang mempunyai kebutuhan hidup. Makanan kami adalah makanan merupakan satu kebutuhan basic dari setiap manusia. Makanan adalah kebutuhan bagi setiap tingkat usia. Makanan adalah kebutuhan bagi setiap gender, mau pria, mau wanita, dan semuanya, saudaraku. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagian ini dalam semangat seperti apa ketika Yesus menaikkan kalimat ini. Nah, saudara, ini menjadi penting bagi kita. Berikanlah pada kami. Satu permohonan yang sangat menarik, satu permintaan yang sangat indah. Berikanlah pada kami, ini harus dipahami di dalam konteks permintaan yang didasari pada pengenalan yang utuh akan pemeliharaan Allah. Atau apa yang sering disebut providensia Allah. Pahamilah kalimat meminta dalam konteks pengenalan yang utuh akan pemeliharaan Allah. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena perhatikan pada ayat sebelumnya, ya, ketika dikatakan dalam ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, itu mereka-mereka yang suka dua bertele-tele, yang ngatur gini karena konok sepertinya Tuhan gak ngerti begitu ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalimat ini memang menjadi sangat tidak sederhana atau sangat sulit dimengerti, saudara. Sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, untuk apa kita minta? Kan gitu masalahnya begitu ya. Nah lebih gila lagi saudara, bukan cuma minta gitu, ngatur Tuhan lagi. Nah ini yang lagi kebablasan begitu ya. Nah dalam hal ini harus diperhatikan, berilah kami pada hari ini konteks meminta adalah pengenalan yang akan utuh akan Allah. Bukan Allah yang akan memberi pada waktu kita minta. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebab kalau saudara begitu seriusnya mendoakan banyak hal sampai saudara lupa berdoa untuk diri sendiri. Masa iya terus Tuhan lupa lalu bilang, habis kamu gak minta untuk dirimu sih begitu ya. Lalu dia gak kasih. Oh. Itu sangat tidak Kristiani, saudara. Justru sangat Kristen ketika dikatakan dalam Matius pasal yang 6 ayat ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kau memberikan seluruh hidupmu untuk memuliakan Allah. Ketika engkau memberikan seluruh hidupmu, jam doamu, memikirkan banyak hal yang lain sampai kau lupa dirimu. Allah akan mencukupkan kepadamu apa yang kamu perlukan. Itu Kristiani, saudaraku. Karena Allah tahu apa yang kamu perlukan. Lah kalau begitu untuk apa kita minta? Nah waktu kita meminta kepada Bapa, bukan karena Bapa tidak tahu supaya Bapa kasih. Waktu kita meminta, belum kita mengucapkan permintaan, Bapa sudah tahu. Bapa mampu memberikan. Jadi permintaan kita sebenarnya satu refleksi iman kepada Allah yang mengerti. Allah yang maha tahu. Itu sebab saudara kalau berdoa, pikir baik-baik, kira-kira itu Tuhan suka apa enggak kalimat itu? Permintaan itu Tuhan suka apa enggak? Karena Yesus selalu menutup doa dengan kalimat yang indah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah jadi saudaraku, pada waktu kita meminta, Allah sudah tahu untuk apa minta. Justru yang perlu bukan Allahnya supaya dia memberi apa yang kita minta. Tetapi kitanya, bahwa apa yang kita minta ketika diberikan oleh dia, itu senantiasa mengingatkan kita. Dialah yang menghidupi kita. Dia yang mencukupkan kita dalam segala kebutuhan kita. Sehingga kita gak bisa besar kepala, saudara. Itu sebab dalam doa yang benar, saya berbicara doa bukan merubah Allah, tapi merubah kita. Sehingga dengan doa kita makin mengerti kasihnya. Dengan doa kita makin memahami posisi kita. Dengan doa kita makin mendekatkan diri kepada dia. Ini menjadi penting. Nah jadi saudara, setiap kali kita mengajukan permintaan, janganlah permintaan itu untuk pemuasan kebutuhan hawa nafsu saja. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang manusiawi banget begitu. Tetapi justru di balik seluruhnya itu permintaan itu harus merupakan satu pengakuan bahwa Engkaulah Allah yang dapat memenuhi kebutuhan kami, karena itu kami meminta kepadamu. Ya, ini penting saudara. Itu yang membawa kita doa makin menyerupai apa yang Allah mau. Makanan memang adalah kebutuhan basic yang tidak bisa tidak ada pada kita. Ya. Tetapi dalam doa seperti ini, berilah kami pada hari ini makanan, menjadi menarik. Karena kebutuhan basic itu akhirnya kita akui bukan merupakan hasil usaha, tapi berkat daripada Allah melalui
usaha kita. Juga jangan berarti saudara nggak usah kerja begitu ya, doa melulu nanti Tuhan jatuhin beras dari sorga begitu. Jangan mimpilah. Jadilah Kristen yang bertanggung jawab kan gitu saudara. Kerjalah baik-baik. Jangan nipu kiri, jangan nipu kanan. Jangan ngemis sana ngemis sini. Ya, untuk mempertahankan hidupmu apalagi menjual, pelayanan menjual Injil hanya untuk mendapatkan amplop, uang supaya orang berbelas kasihan padamu. Oh, hati-hati saudaraku. Allah tahu dan bagaimana mencukupkan kita. Jangan permalukan Allah. Allah mampu mencukupkan kamu. Jangan ngemis kiri kanan. Nah ini penting sekali prinsip-prinsip begini. Nah jadi saudara yang kekasih. Makanan yang kebutuhan basic yang kita cari dengan pekerjaan kita. Dalam kalimat ini kita akui. Itu pun dari Allah datangnya. Melalui kerjaan kita yang diberkati olehnya. Nah jadi. Berilah kami pada hari ini. Adalah satu bukti pengenalan yang utuh akan pemeliharaan Allah. Berilah kami makanan pada hari ini. Maka berikanlah kami, itu merupakan satu pengakuan Allah lah yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Berikanlah pada kami, itu adalah satu kesadaran. Apa yang kubutuhkan ku cari. Kalau bukan berkat Allah, bukan apa-apa. Berikanlah pada kami, bukan karena Allah tidak tahu apa yang harus diberikannya. Tetapi justru kitalah yang perlu menunjukkan kebergantungan kita kepada Bapa di dalam sorga. Jadi saudaraku, berikanlah pada kami harus kita pahami sebagai pengakuan. Karena tanpa Dia Allah kita tidak mungkin mendapatkan hidup yang bermakna. Ini bukan merupakan satu klaim begitu ya. Gagah-gagahan iman, klaim pada Allah. Oh no, ngapain klaim sama Allah? Saya suka bilang kalau klaim asuransi yang perlu diklaim. Allah tidak perlu kamu klaim. Emang dikira Allah suka lupa janjinya. Kita yang lupa janji sama Allah. Emang dikira Allah budek apa nggak dengerin? Allah sangat peka mendengarkan suara kita. Kita yang seringkali keterlaluan di dalam berdoa. Jadi hati-hati saudaraku. Jangan memutarbalikkan hal sampai orang confuse siapa sebenarnya Allah kita. Anda boleh meminta, boleh. Itu ajaran Alkitab. Tapi apa yang Anda minta, Anda pun mesti belajar dari Alkitab. Jangan yang memuaskan hawa nafsumu. Berikanlah pada kami. Nah ini jelas pada kalimat berikutnya. Waktu dikatakan when. Kapan? Pada hari ini. Nah semangat yang sangat Kristiani saudara. Kalau saudara melihat pada pasal yang ke-6 bagian yang berikutnya. Tentang hal kekhawatiran ketika Yesus memberikan pengajaran sangat indah sekali. Iya, hidup kita itu cukup untuk hidup hari ini, nggak usah pikirin soal besok lagi begitu loh. Iya. Nah ini menarik sekali saudara. Hari demi hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan akan dijamin oleh Tuhan. Sehingga hari demi hari adalah hari penuh pengharapan. Hari ini kita ada sudah mengharap sama Tuhan, hari depan mengharap lagi sama Tuhan. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, bukan minta untuk minggu ini, bulan ini, apalagi tahun ini. Nah saudara. Di sini menjadi sangat penting bagi kita bahwa pada hari ini menunjukkan kebergantungan kepercayaan yang utuh kepada Dia. Saudara ingat nggak tentang mana? Ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dalam perjalanan mereka nggak punya makanan. Tuhan kasih. Tetapi dengan satu catatan, ambil seberapa kalian perlu. Ada aja yang dablek gitu saudara orang Israelnya begitu ya. Ambil double karena dia pikir untuk besok sekalian. Apa yang terjadi? Mana yang dimakan hari ini tidak apa-apa, tetapi yang disisakan untuk besok justru menimbulkan bau busuk. Masalah, saudara. Why? Ada apa di situ? Di sini Tuhan ingin ajarkan kepada setiap orang bahwa Dia dapat menjamin hidup kita day by day. Hidup kita bergantung kepada Dia, bukan deposito kita. Hidup kita bergantung kepada Dia, bukan kemampuan memanage keuangan kita, saudara. Sekalipun memanage keuangan itu penting. Supaya berkat Tuhan itu jangan dihambur-hamburkan. Supaya kita bijaksana memakainya. Tetapi hidup kita bukan di situ. Bukan itu yang menentukan. Kita tidak boleh hanya karena tidak punya deposito. Lalu hari ini kita hidup semacam gelisah. Besok gelisah yang baru. Lalu besoknya lagi gelisah yang baru. No. Kalau gitu untuk apa engkau menyebut Tuhan adalah Tuhanmu. Dan hidup bergantung pada Dia. Tetapi itu juga tidak berarti membuat kita menjadi gelap mata. Seakan-akan uang lain menjamin masa depan kita. Nah di sini perlu keseimbangan. Maka ketika punya atau tidak punya uang itu tidak jadi masalah. Tapi hubungan dengan Tuhan itu yang jadi masalah. Jadi saudara, pada hari ini menunjukkan kepada kita relasi yang berjalan terus menerus itu. Bukan pada waktu-waktu tertentu. Nah disinilah hubungan yang indah antara umat dengan Bapa di dalam sorga. Hubungan yang sangat manis saudara. Apa yang kita perlukan hari ini kita bercerita kepada Dia. Apa yang kita butuhkan. Tetapi bukankah saya pernah juga membicarakan saudara
Ingat Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Pada ayat 7 dikatakan, jikalau engkau dalam aku dalam engkau, apapun yang kau minta, pasti kau peroleh. Maka hari ini apa yang perlu kita minta? Maka dalam konteks pokok anggur, apa sih yang diminta ranting? Cuma satu yang pantas diminta ranting dari sumbernya, yaitu buah. Supaya ranting itu berbuah. Maka, waktu kita meminta pada hari ini, apa yang menjadi kebutuhan kita, makan minum kita. Untuk apa? Hanya untuk semata-mata kita boleh memuliakan Dia. Supaya kita kuat menjalankan tugas pelayanan kita, saudaraku. Karena dengan melaksanakan tugas pelayanan kita, dengan melaksanakan hidup panggilan kita, kita menjadi saksi memenangkan banyak jiwa. Dengan hidup memenangkan banyak jiwa, berarti kita sudah mewujudkan kerajaan Allah. Dengan mewujudkan kerajaan Allah, Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Tetapi kita lain semangatnya. Kita mau kebutuhan kita. Baru kita bilang kalau kebutuhanku sudah terpenuhi, baru aku mau melayanimu Tuhan. Aneh sekali saudara. Kita betul-betul ambisius dan hawa nafsu betul-betul. Semua keinginan kita harus dipenuhi. Dengan dalih kerinduan yang mendalam pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Emangnya saudara-saudara kita, saudara ini apa? Kita ini apa? Sebegitu hebatnya bisa mempengaruhi Tuhan. Tuhan tahu mencintai kita. Tuhan tahu mengasihi kita. Dia yang mengajarkan kita apa itu kasih. Jangan ajari Tuhan. Itu sebab dia katakan, belajar dulu ya, untuk hidup seperti apa yang dia mau. Maka apapun yang kau butuhkan, dia akan berikan padamu. Karena itu, pada hari ini berarti tidak ada hari yang sulit, saudara. Berarti tidak ada hari yang berat. Pada hari ini berarti selalu merupakan hari syukur. Karena hari ini dia ada bersama dengan kita. Hari ini dia menyertai kita. Hari ini dia menuntun membimbing kita. Hari ini dia akan mencukupi kita. Bagaimana caranya? Terserah dia. Ia Allah yang maha kuasa. Dan dia selalu membuat hari-hari kita baru. Pengalaman bersama dengan dia baru. Dia tidak pernah mengulang di dalam tindakannya. Ya Allah yang sangat kaya. Yang membuat kita harus berkata, sungguh aku bersyukur hidup dalam cinta-Mu ya Bapa. Oleh karena itu saudaraku, apa yang ada dalam hidup kita? Saudara bangun pagi-pagi, berangkat kerja. Gimana suasana hati saudara? Gimana saudara tiap kali melihat matahari terbit? Gelisahkah? Karena ada kewajiban atau hutang yang belum terlunasi. Bagaimana waktu saudara melihat matahari terbit? Mengeluhkah? Karena kembali terjebak kepada rutinitas kerja. Bagaimana saudara melihat matahari terbit? Terganggu kah? Karena rasanya istirahat belum cukup, sudah mesti kerja lagi. Bagaimana saudara melihat matahari terbit? Tertekankah? Karena berbagai hal yang mengejar-ngejar dan menghimpit kehidupan kita. Maka belajarlah saudara. Jalani hari-harimu bersama dengan Tuhan. Mintalah kepada Dia supaya engkau boleh berbuah untuk Dia. Mintalah kepada Dia supaya engkau boleh menyenangkan hati Dia. Dia sangat tahu bagaimana menyenangkan hatimu. Dan Dia sangat tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang diminta? Menarik sekali. Yesus mengatakan, berilah kami pada hari ini apa? Makanan yang secukupnya. Kalimat ini sangat indah saudara. Kalimat yang secukupnya ini bagi saya sangat menarik karena sangat kontras dengan doa masa kini. Doa masa kini yang mengajarkan kalau minta sesuatu itu harus detail katanya ya. Sebagai wujud iman kita. Kalau mau minta mobil sebut, mobil apa, tahunnya tahun berapa, warnanya warna apa, jenisnya apa, jeep apa sedan begitu ya. Waduh saudara-saudara. Waktu dikatakan detail itulah iman. Saya nggak tahu apakah orang-orang yang mengajarkan seperti itu ingin berkata bahwa Yesus tidak punya iman. Karena Yesus mengajarkan doa berilah kami makanan yang secukupnya. Ia tidak mengatakan berilah kami pada ini makanan. Nasi putih, capcay, puyung hai, babi kecap, dan sambal terasi. Kesukaan orang Indonesia. No saudaraku. Dia nggak bilang gitu. Apalagi ditambah embel-embel dan jangan lupa kerupuknya. Tidak. Makanan yang secukupnya yang dikatakannya. Justru itulah merupakan perwujudan iman. Berapa cukup? Engkau Bapa lebih tahu berapa yang cukup bagiku daripada diriku sendiri. Itu namanya permintaan yang menyadari kebesaran Allah. Jadi jangan ajari Allah. Sepertinya dia nggak tahu mobil apa yang kau butuhkan. Warna apa dan tahun berapa. Sepertinya dia tidak tahu nasi atau kebutuhan hidup apa yang kau perlukan. Makanan dan seterusnya. Oh saudaraku yang kekasih. Ketika kita sudah mulai mendetail apa yang kita butuhkan. Kita sudah membuka pintu untuk hawa nafsu kita. Ya, tapi banyak orang bilang, oh puji Tuhan langsung saya dapat. Saya mau sederhana saja katakannya. Jangankan Anda yang kenal Tuhan. Orang dunia pun dapat apa yang mereka cari.
Ketika spirit, cita-cita begitu kuat, menggebu-gebu, mimpi menjadi kenyataan. Orang dunia kok yang duluan sampai ke bulan. Ya, bukan hamba Tuhan. Itu kita mesti realistis. Sekalipun orang Kristen yang menemukan cloning misalnya. Apa saudara pikir mereka orang Kristen yang terus ke gereja? No. Orang-orang dunia ini banyak melakukan karya. Lalu apa kita mau bilang? Itulah keluar biasaan. Sederhana saja. Kalau orang rajin belajar pasti lulus. Pasti pinter. Gak perlu pakai doa-doa. Jadi di sini hati-hati. Jadi jangan memperkosa doa. Seakan-akan kalau doa begini-begini terus dapat. No. Kalau memang mau doa beriman, percayakan pada Allah. Biar dia berikan bagimu. Kecuali memang kau takut. Kalau dia memberikan sesuatu yang kau tidak suka. Karena dia meminta kau berubah. Kecuali kau takut. Dia memberi sesuatu padamu yang menyakitkan. Karena dia akan berkata padamu, aku memberikan ini. Supaya kau hidup sungguh-sungguh mengikut aku. Wow, kita mungkin gak mau saudara. Karena kita memang mau basa-basi ikut Tuhan kan begitu ya. Kan kita ikut Tuhan mau memperalat Tuhan nih. Iya kan. Kalau udah mentok segala urusan mari kepada Tuhan. Kan kira-kira begitu saudara. Karena itu perlu kejujuran. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah merupakan satu iman. Karena Allah tahu berapa yang cukup bagi kita. Allah tidak bodoh. Jangan ajari dia. Karena itu saudara. Makanan yang secukupnya merupakan satu pengakuan yang dalam. Bahwa Allah lebih tahu dari apa yang kita butuhkan. Bahwa Allah lebih mengerti dari apa yang kita perlukan. Dia sangat memahami kita. Dia sangat mengenal kita. Lebih dari kita sendiri mengenal diri kita. Karena itu kalau berdoa, ya mau belajar. Berdoa dengan mengenal Bapa di surga. Belajarlah menyukakan dirimu. Untuk lebih banyak berdoa buat yang lain-lain. Buat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya sungguh-sungguh orang-orang Kristen yang ribut-ribut ini boleh damai. Supaya pendeta-pendeta yang jelajatan mata duitan. Yang selalu mengukur berkat pelayanannya dengan harta bendanya. Kiranya Tuhan ingatkan mereka. Berdoalah untuk kenyataan. Bahwa karena pembagian rezeki tidak merata. Banyak gereja menjadi pecah. Kan aneh. Masa sih gereja mesti belajar sama orang dunia? Gereja yang mestinya mengajari dunia ini. Berdoalah saudaraku. Supaya kita-kita yang jadi orang Kristen ini. Tidak hanya basa-basi dalam retorika kata-kata. Doa yang kenceng, suara yang kenceng, kalimat yang bagus. Tapi perilaku hidup kita jauh. Dari apa yang Tuhan mau. Karena itu berilah kami hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Biar ini membawa kita pada pengenalan yang sungguh. Allah tahu siapa kita. Dan Yesus yang mengajar kita berdoa bukan Yesus yang bodoh. Bukan Yesus yang tidak beriman. Sehingga dia mengatakan secukupnya dan dia tidak mendetail makanan yang dia perlukan. Tidak saudaraku. Justru karena sangat berimanlah. Dia berkata makanan yang secukupnya. Tuhan kami perlu mobil misalnya kau katakan. Untuk pelayanan. Tetapi kau tahu apa yang baik bagi kami. Biarlah kau berdirikan berdasarkan keadaan kehendakmu. Bukankah itu doa yang beriman saudara? Tuhan kami perlu mobil ini begini. Maaf saudara. Hawa nafsu. Maka hawa nafsu melahirkan sugesti yang kuat. Maka sugesti yang kuat lalu saudara mulai cari dengan berbagai cara. Lalu dapat. Lalu saudara bilang ini berkat Tuhan. Seperti saya bilang tadi. Orang dunia pun bisa mencapai apa yang dia mau. Iya kan? Apa saudara pikir? Orang-orang dunia itu berdoa. Sehingga mereka bisa beli mobil, ganti mobil dan menjadi kaya raya. No. Karena itu saudaraku. Tunjukkan satu cerminan yang pantas lah. Bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Supaya kita jangan menjadi tertawaan orang-orang dunia. Tetapi sebaliknya orang dunia itu boleh belajar dari kita. Tentang apa dan bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dan siapa Allah yang kepadanya kita percaya. Karena itu. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Mengajarkan satu semangat Kristiani yang tidak serakah. Bagaimana Anda? Mungkin Anda juga akan merampok makanan orang lain kah? Anda akan mengambil jatah orang lain kah? Atau Anda akan menari di tengah derita dan tangisan orang lain kah? Hari ini saudaraku, kalau mungkin ada hal yang salah yang kita kerjakan, kita harus kembali kepada dia, minta ampun. Supaya dia luruskan setiap langkah kita. Dia bersihkan setiap konsep kita. Ketika kita berdoa pada dia, menjadi tepat. Khususnya ketika engkau meminta yang berkaitan dengan isi perutmu. Yang berkaitan dengan jaminan hidupmu. Hati-hatilah. Supaya kau jangan meminta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan menggaransi hidupmu menurut ukuranmu. Tapi biarlah engkau belajar memasrahkan dirimu pada Tuhanmu. Sehingga engkau menjadi orang yang penuh sukacita. Yang selalu sadar bahwa memberi lebih berkat daripada menerima.
Bergantung lebih indah daripada mengatur dia Allah. Karena memang sudah seharusnya kita bergantung pada dia. Kiranya Tuhan menolong saudara dengan pemikiran, dengan konsep yang baru untuk memasuki kehidupan hari ini. Jangan lupa, sebelum Anda melangkah, Tuhan sudah mendahului Anda. Karena itu peka pada pimpinannya, dan engkau akan melihat bagaimana dia menyenangkan hatimu, mengajari engkau tentang kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini. Dengan jujur kami harus mengaku seringkali kami berdoa sebatas memuaskan hawa nafsu kami, kemanusiaan kami. Sehingga kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Ampuni kami. Kami memasrahkan seluruh hidup kami supaya Tuhan tuntun, pimpin dan ajar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mari. Terus perbaiki konsep kami, luruskan setiap langkah kami supaya kami berjalan selalu dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami ini, kami naikkan